Halo, selamat pagi teman-teman dan Bu Rafika. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, yaitu saya, Amrina Rosyada, NIM 016, dan Azhara Syah Arsi, NIM 35, serta Charistia Laksita dengan NIM 039. Di sini, kami akan mempresentasikan mengenai sensasi, persepsi, dan atensi. Halo, selamat pagi. Saya Zahra Syarsi dengan NIM 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai otak komputasional. Sistem saraf perifer dan juga otak secara umum didesain untuk mempersepsi dan memikirkan, yaitu menerima suatu informasi dan memahaminya. Konsep ini didasarkan pada ide bahwa pikiran adalah apapun yang dilakukan otak, yaitu pemrosesan informasi. Nah, tahap-tahap pemrosesan informasi ini menampilkan fenomena eksternal dan proses-proses serta struktur internal. Yang pertama yaitu energi fisik menstimulasi sistem sensorik dan tertransduksi, yaitu diubah ke energi neural oleh organ-organ sensorik. Lalu energi neural ini disimpan sesaat di penyimpanan sensorik dan selanjutnya diproses oleh sistem saraf pusat dan akan disandikan. Selanjutnya dikirim ke sistem memori untuk diproses lebih lanjut. Hasilnya dapat memicu serangkaian respon yang diproses lebih lanjut sebagai bagian medan stimulus. Tapi tahap tersebut hanyalah sebuah model tahap-tahap hipotetik mengenai pemrosesan informasi. Otak tidak memproses informasi persis seperti tahap tersebut, namun model tersebut membantu dalam konseptualisasi visual mengenai bermacam-macam tahap pemrosesan informasi. Nah, para psikolog kognitif ini meyakini bahwa otak diaktifkan saat informasi sedang diproses. Yang selanjutnya adalah sensasi dan persepsi. Di psikologi kognitif ini kita mengacu pada dunia fisik atau yang bisa disebut eksternal sekaligus dunia mental atau internal. Penghubung realitas eksternal dengan dunia mental itu berpusat di sistem sensorik. Sensasi ini mengacu pada pendeteksian dini terhadap energi dari dunia fisik. Studi terhadap sensasi umumnya berkaitan dengan struktur dan proses mekanisme sensorik, beserta stimuli yang mempengaruhi mekanisme-mekanisme panca indera. Persepsi melibatkan kognisi tingkat tinggi dalam penginterpretasian terhadap informasi sensorik. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, sedangkan persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indera. Yang selanjutnya adalah penglihatan. Penglihatan yaitu pendeteksian sebuah bagian kecil gelombang elektromagnetik atau yang biasanya kita sebut sebagai cahaya. Berkas cahaya memasuki mata melalui kornea dan lensa, yang mengarahkan berkas citra dari objek yang dilihat ke retina. Pengenalan pola baik hitam putih 2 dimensi maupun bentuk 3 dimensi juga ditampilkan di retina dalam bentuk 2 dimensi. Berdasarkan representasi 2 dimensi di retina tersebut, persepsi tingkat tinggi termasuk kemampuan mengenali bentuk 3 dimensi diaktifkan ketika impuls-impuls tersebut ditransfer melalui jalur saraf penglihatan ke korteks visual. Dan ketika dikombinasikan dengan pengetahuan yang telah ada, akhirnya menghasilkan pengenalan atau recognition. Contohnya adalah ketika kita mengenali nenek kita saat kita melihat beliau. Salah satu sistem yang paling rumit dari seluruh sistem sensorik adalah sistem visual. Mata manusia memiliki sekitar 7 juta sel kerucut yang peka terhadap stimuli terang dan memiliki sekitar 125 juta sel batang yang peka terhadap stimuli gelap. Persebaran sel kerucut dan sel batang di retina ini tidak seimbang. Sel kerucut banyak terdapat di fovea dan berperan dalam mengenali warna dan objek dalam cahaya terang. Sedangkan sel batang berada menyebar menjauh dari fovea, bahkan tidak ada sel batang di dalam fovea. Gelombang elektromagnetik ditransduksikan menjadi sinyal-sinyal elektrokimiawi yang merupakan bahasa otak. Sinyal-sinyal tersebut dikirim menembus 3 lapisan sel yang terletak di depan retina, yang menghalangi sejumlah cahaya untuk mencapai retina. Nah, lapisan-lapisan tersebut terdiri dari beberapa jenis sel, yaitu sel horizontal, sel bipolar, sel amakrin, dan sel ganglion. Nah, sel ganglion ini memiliki akson-akson yang cukup panjang, bentuknya ini seperti jalinan, dan terhubung dengan sebuah stasiun transfer yang bernama nukleus genikulat lateral, melalui sebuah lubang di dalam retina. Lubang yang dilalui sel ganglion ini disebut titik buta atau blind spot.
Nukleus geniculolateral ini menerima sebagian besar informasi dari retina dan mengirimkan sebagian besar informasi ke korteks visual. Saat sinyal mencapai korteks visual, sinyal tersebut telah direduksi menjadi unit-unit kecil seperti garis-garis. Unit-unit kecil ini kemudian dikirimkan dari korteks visual ke korteks serebral melalui jalur-jalur khusus. Pengalaman-pengalaman kita di dunia ini juga menuntun persepsi kita. Namun demikian juga dengan kekuatan-kekuatan yang mengarahkan perkembangan sistem-sistem biologis dan kognitif. Cosmides dan Toby memberikan sebuah contoh yang menarik, yaitu manusia memiliki reseptor sensorik yang dapat terangsang oleh wujud fisik dan aroma tinja. Jadi ini ketika mencium adanya tinja, seekor lalat itu akan berterbangan di sekitar tinja dan akan hinggap di permukaan tinja itu, bahkan meletakkan telur-telurnya. Nah, tinja ini adalah makanan bagi larva lalat. Namun bagi manusia, tumpukan tinja adalah sebuah penyakit menular. Perilaku yang tepat bagi manusia adalah menjauhi sumber bau busuk tersebut, karena itu merupakan sesuatu yang menjijikan. Namun bagi seekor lalat, tumpukan tinja tersebut adalah sebuah pemandangan yang indah. Nah, adanya perbedaan persepsi antara lalat dengan manusia ini terjadi karena akibat kekuatan seleksi alam. Sistem sensorik kita ini telah beradaptasi untuk menyelesaikan masalah. Dalam contoh tersebut, sistem sensorik manusia itu beradaptasi untuk menjaga kesehatan tubuh, sedangkan sistem sensorik lalat beradaptasi untuk mencari makanan. Selanjutnya adalah ilusi. Terkadang realitas dan persepsi itu tidak sama, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ilusi persepsi. Nah, contoh ilusi yang sangat terkenal adalah ilusi Muller-Lyer. Nah, dalam ilusi ini, terlihat kedua garis seolah memiliki panjang yang berbeda, padahal panjang garis ini tuh sebenarnya sama. Ilusi ini dapat terjadi karena pengalaman masa lalu kita, yang mengajarkan kita bahwa bentuk-bentuk tertentu mungkin menunjukkan bahwa objek terletak di kejauhan, sedangkan bentuk-bentuk lain menunjukkan bahwa suatu objek terletak dekat dengan kita. Dari ilusi Muller-Lyer ini, panah yang tertutup itu garisnya terlihat lebih pendek daripada panah yang terbuka, di mana garisnya terlihat lebih panjang. Ilusi ini penting bagi para ilmuwan psikofisika karena ilusi menyediakan wawasan untuk memahami cara kerja sistem persepsi kita. Contohnya adalah lingkaran-lingkaran dalam ilusi ular berputar. Ilusi ini tampak seolah-olah bergerak karena adanya perubahan kecermelangan dalam pola-pola lingkaran, yaitu dari warna gelap ke warna yang semakin cerah. Ilusi ini hanya akan terjadi apabila kita tidak memandang lingkaran-lingkaran itu secara langsung. Karena jika kita menatap langsung ke arah lingkaran yang bergerak itu, akan menghentikan ilusi tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa penglihatan perifer memproses perubahan-perubahan kecermelangan sebagai gerakan. Yang selanjutnya adalah pengetahuan sebelumnya. Hubungan antara persepsi dan pengetahuan sebelumnya tentang dunia dimanifestasikan tidak hanya dalam wujud ilusi geometri sederhana, melainkan dalam penginterpretasian data-data ilmiah. Sebagai contoh, bayangkanlah jika kita adalah seorang arkeolog yang menemukan lubang-lubang di sebuah situs kuno. Jika kita menyimpulkan bahwa gubuk-gubuk ini tuh berbentuk persegi panjang, maka kita cenderung melihat pola-pola persegi panjang di lubang bekas gubuk-gubuk tersebut. Nah, persepsi ini tuh dipengaruhi oleh pengetahuan, hipotesis yang disusun, dan prasangka-prasangka, serta yang paling penting juga dipengaruhi oleh sinyal-sinyal sensorik. Dan ini tuh ada contoh, ada ilusi pada gambar 5A dan 5B yang dapat diinterpretasikan kedua cara yang sangat berbeda. Nah, dari gambar 5A ini kita bisa melihat seekor bebek atau seekor kelinci, sedangkan gambar 5B dapat kita lihat sebagai seorang gadis atau nenek tua. Gambar apapun yang kita lihat ini bergantung pada perspektif dan petunjuk dari lingkungan. Ada sebagian orang yang hanya melihat satu gambar, tapi mereka tuh juga bisa menemukan gambar yang kedua yang tidak mereka lihat sebelumnya bila diberikan petunjuk yang tepat. Meski demikian, beberapa orang juga mampu melihat kedua gambar tersebut secara bersamaan. Lalu ada juga gambar-gambar yang memiliki figur latar belakang yang ambigu dapat menyebabkan interpretasi ganda. Contohnya bisa dilihat pada gambar 6A. Dari gambar tersebut kita dapat melihat sebuah vas atau dua wajah orang. Kita dapat melihat dua wajah orang ini jika kita melihat figur ke latar belakang. Ada juga contoh ilusi lain yang masih termasuk dalam kelompok ini, yaitu kamuflase.
yang bisa kita lihat di contoh gambar nomor 6b. Itu terdapat seekor anjing yang sulit dilihat karena membaur dengan latar belakang tertentu. Jadi cara kita mengolah informasi primer dunia sangat dipengaruhi oleh struktur sistem sensorik dan struktur otak kita. Kita diprogram untuk memahami dunia dalam cara tertentu dan juga dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman kita yang memberikan makna bagi stimuli. Yang selanjutnya adalah predisposisi sensorik otak. Sistem sensorik tersusun oleh reseptor-reseptor dan neuron-neuron penghubung dari kelima indera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, peraba, perasa, dan penciuman. Pengetahuan tentang otak dan perannya dalam persepsi ini tuh lambat berkembang karena sulitnya mengakses otak. Observasi langsung terhadap otak biasanya tuh melibatkan pembuatan lubang pada tempurung kepala pasien atau melalui pemeriksaan pasca kematian. Nah, dari studi tersebut itu mengindikasikan bahwa otak memiliki beberapa karakteristik umum, seperti adanya prinsip kontralateralitas pada otak, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa kerusakan serebral di sebuah hemisfer akan menyebabkan gangguan di bagian tubuh yang berlawanan. Peristiwa yang berhubungan dengan cedera di kepala, seperti ketika seseorang itu mendapatkan hantaman di bagian belakang kepalanya, itu akan menyebabkan timbulnya pandangan yang berkunang-kunang. Hal tersebut diakibatkan karena merupakan bentuk hukum energi. Hukum tersebut menjelaskan bahwa saraf dihubungkan ke fungsi sensori yang spesifik. Jika saraf distimulasi, maka otak mempersepsikan seolah-olah informasi itu berasal dari saraf yang terstimulasi tersebut. Inilah yang menyebabkan orang itu menjadi berkunang-kunang. Dengan bantuan teknologi modern, para ilmuwan kognitif ini mampu mengobservasi proses-proses sensorik, perseptual, dan kognitif di otak tanpa harus membongkar tempurung kepala seseorang. Teknik-teknik tersebut ini meliputi data-data behavioral seperti eksperimen waktu reaksi dan teknologi pencitraan seperti PET, CT, dan fMRI. Yang selanjutnya adalah segala sesuatu yang kita ketahui adalah keliru. Hanya sensasi yang mampu kita indralah yang akhirnya akan diproses oleh reseptor dan oleh pemrosesan kognitif tingkat tinggi. Sistem sensori kita memiliki keterbatasan dalam kemampuan menerima sensasi, sehingga pengetahuan kita tentang dunia pun juga menjadi terbatas. Sebagai contoh, bayangkanlah ketika kita berada di tengah-tengah kota yang padat, akan ada terlalu banyak objek yang kita lihat, banyak juga suara yang kita dengar, dan banyak aroma yang kita hirup. Nah, karena itu terlalu banyak sensasi yang diproses secara bersamaan. Karena banyaknya sensasi yang diproses secara bersamaan, kita akan mengutamakan karakteristik dunia fisik yang dapat kita deteksi dan akan mengabaikan karakteristik yang tidak dapat kita deteksi. Nah, kita harus memahami realita melalui saluran-saluran yang sedemikian terbatas. Artinya kita terpaksa menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita ketahui adalah keliru. Dengan demikian, konsep mengenai proses perseptual bahwa pendeteksian dan penginterpretasian sinyal-sinyal sensorik ditentukan oleh energi stimulus yang dideteksi oleh sistem-sistem sensorik dan oleh otak. Dan hasil pemrosesan disimpan di dalam memori dalam bentuk pengetahuan yang akan digunakan dalam suatu kejadian nyata nanti. Hal-hal yang disimpan dalam memori kita adalah representasi abstrak dari realita. Misalnya kita melihat apel, tapi apel yang kita lihat ini tidak sungguh-sungguh kita simpan dalam memori kita. Tapi yang kita simpan dalam memori adalah pantulan cahaya dari apel tersebut yang oleh sistem kognitif ini diabstraksikan sehingga informasi-informasi yang ingin kita ketahui akan tersimpan dalam memori. Nah, kunci pemrosesan informasi sensorik dan interpretasi kognitif ini terletak pada proses pengabstraksian informasi. Jadi pandangan kita mengenai dunia ini ditentukan oleh gabungan dari apa yang kita ketahui yang bersifat abstrak dengan apa yang kita indra, yang sungguh-sungguh kita rasakan. Pada dasarnya, sensasi mengacu pada pendeteksian dini terhadap stimuli, sedangkan persepsi mengacu pada interpretasi hal-hal yang kita indra. Yang selanjutnya adalah rentang perseptual. Rentang perseptual adalah jumlah informasi yang dapat kita pahami dalam periode pemaparan yang singkat. Hal ini tuh merupakan suatu komponen awal dalam pemrosesan informasi. Jadi kita memiliki sebuah penyimpanan sensorik yang mampu mengambil keputusan dengan cepat berdasarkan pemaparan singkat terhadap suatu kejadian. Jadi misalnya kita lagi ngelihat sesuatu pemandangan di sekitar kita, terus kita menutup mata, kita tuh masih tetap bisa ngelihat pemandangan itu. Terus ada juga kalau kita lagi dengerin musik, tiba-tiba musiknya berhenti, kita juga masih bisa dengerin musik itu kan walaupun udah berhenti. Meski demikian, setiap ingatan sensorik tersebut akan memudar dengan cepat dan sebagian besar akan kita lupakan. Jadi aktivitas pelaporan stimuli yang diolah dari presentasi singkat itu terdiri dari dua tahap. Yang pertama yaitu rentang perseptual dan yang kedua kemampuan mengingat atau recall, yaitu kesan yang baru saja kita indra.
Selanjutnya adalah penyimpanan ikonik. Memori ikonik adalah kemampuan kesan-kesan visual untuk menetap selama jangka waktu singkat. Istilah memori ini menyiratkan adanya penyandian dan penyimpanan informasi yang melibatkan proses-proses kognitif tingkat tinggi. Penyimpanan ikonik ini tuh cuman menyerupai semacam arsip foto tentang medan penglihatan. Nah, setiap arsip ini hanya bertahan sekitar 1 detik. Tujuan dari arsip foto ini untuk memberikan otak kesempatan agar mampu menyamai kecepatan informasi visual yang diterima dari mata. Lalu, George Perling ini mengembangkan suatu teknik pelaporan parsial, di mana di dalamnya ada seorang partisipan yang ditunjukkan satu daftar huruf selama 50 milidetik. Huruf-huruf tersebut adalah R, G, C, L, X, N, S, B, J. Dalam penelitiannya, Sperling ini menyajikan huruf-huruf tersebut dengan nada yang berbeda, dari nada tinggi, sedang, dan rendah. Misalnya, RGC akan disajikan bersamaan dengan nada tinggi, lalu LXN akan disajikan dengan nada sedang, dan SBJ disajikan bersama dengan nada rendah. Nah, nada tersebut itu berperan sebagai isyarat untuk membantu partisipan mengingat 3 baris huruf tersebut. Hasilnya, partisipan itu mampu mengingat setiap baris dengan tepat. Karena para partisipan ini tuh tidak mengetahui isyarat nada-nada tadi tuh digunakan sebagai bantuan, jadi kita bisa mengatakan bahwa ke-9 huruf itu memang tersimpan di memori ikonik. Ya, ruang penyimpanan memori ikonik setidaknya dapat menyimpan 9 item. Kali ini bersama dengan saya Amrina Rosyada membahas tentang penyimpanan ekoik. Menurut Neisser pada tahun 1967 nih, pengertian penyimpanan ekoik dan penyimpanan ikonik itu hanya berbeda pada stimulusnya aja. Kalau misalnya penyimpanan ikonik itu dengan stimulus visual, kalau penyimpanan ekoik dengan stimulus audionya. Nah, penyimpanan ekoik ini serupa dengan penyimpanan ikonik dalam 2 hal, yaitu informasi sensorik mentah disimpan dalam ruang penyimpanan dan jangka waktu penyimpanannya itu sangat singkat, yaitu hanya 20 milidetik hingga 4 detik aja. Nah, penyimpanan ekoik ini memberikan waktu tambahan untuk kita dalam mendengarkan pesan. Kegunaannya apa sih? Gitu kan. Nah, kegunaan penyimpanannya ini menjadi jelas jika kita mempertimbangkan kerumitan proses dalam memahami sebuah pembicaraan sederhana. Jadi, penyimpanan ekoik ini tuh sebagai lem yang secara singkat menyimpan informasi auditorik sehingga semua informasi auditorik itu bisa dipahami gitu. Nah, terus pengujiannya itu dilakukan oleh Morey, Bates, dan Barnett pada tahun 1965 tentang keberadaan memori ekoik diperlakukan dengan menggunakan speaker ganda untuk menghasilkan stimulasi auditorik. Caranya gimana? Nah, caranya ini dengan menempatkan partisipannya itu tuh di tengah-tengah 4 loudspeaker. Terus habis itu dari loudspeaker itu partisipan itu diuji dengan 4 pesan sekaligus gitu. Dalam eksperimen tersebut nih, partisipannya itu menggunakan quadraphonic earphone yang mampu membunyikan 4 suara bersamaan. Jadi kayak pakai headphone gitu, tapi dia mengeluarkan 4 suara bersamaan gitu. Nah, dalam setiap eksperimen partisipan ini memusatkan perhatian pada satu suara apapun yang dikehendakinya. Jadi terserah sama partisipannya nih, kembali ke partisipannya, memusatkan perhatiannya itu, suaranya itu di mana. Karena kan 4 suara bersamaan kan. Nah, kemudian nih, dari eksperimen Morey ini, pesan yang digunakan itu tuh terdiri dari serangkaian huruf gitu. Jadi ada 1 sampai 4 huruf rangkaian yang diperdengarkan melalui 4 speaker sekaligus. Adapun eksperimen visual, jadi ada eksperimen visualnya juga, yaitu partisipan itu diminta mengulangi sebanyak mungkin huruf yang diingatnya. Nah, ini namanya metode pelaporan penuh. Jadi metode pelaporan penuh ini partisipan diminta mengulangi sebanyak mungkin huruf yang diingatnya. Kemudian ada metode pelaporan parsial, yaitu tuh ketika 4 sumber cahaya ditaruh di sebelah speaker. Jadi ada speaker, sebelahnya ada cahayanya. Nah, gunanya itu untuk apa? Untuk membantu partisipan mengingat speaker yang menggunakan kata-kata tertentu, kayak gitu. Jadi cahayanya itu disorotkan selama 1 detik setelah sinyal audionya hilang. Jadi ada suaranya dulu, terus nanti ada cahayanya, gitu. Jadi yang pertama ada eksperimen yang dia itu menggunakan eksperimen visual, diminta mengulangi, terus ada juga yang suara, gitu guys. Ada
ada audio, terus ada cahayanya gitu. Nah, hasil eksperimennya ini memperlihatkan bahwa kemampuan mengingat pada metode pelaporan parsial jauh lebih baik daripada metode pelaporan penuh yang tanpa isyarat pembantu. Kalau metode pelaporan penuh kan yang mengulangi. Nah, kalau metode pelaporan parsial itu yang ada cahayanya gitu. Jadi, di sini kemampuan mengingatnya metode pelaporan parsial ini jauh lebih baik daripada metode pelaporan penuh. Hasil ini menjadi dukungan terhadap gagasan bahwa informasi auditorik disimpan beberapa saat dalam penyimpanan sensorik. Nah, setelah peneliti meninjau nih dua modalitas indera yang mendeteksi informasi, yaitu penglihatan dan pendengaran. Sayangnya nih, belum ada cukup data tentang modalitas-modalitas lain yang seperti kayak perasa, penciuman, peraba, soalnya kan indera lain juga ada gitu kan. Nah, sehingga peneliti belum bisa membuat kesimpulan yang mendukung atau menentang keberadaan penyimpanan memori bagi indera tersebut. Dalam fungsi penyimpanan sensorik, ternyata hanya sedikit perhatian yang diberikan terhadap penggabungan teori-teori informasi sensorik ke dalam skema kehidupan manusia yang sangat luas. Informasi sensorik yang terus-menerus menstimulasi sistem saraf kita, jumlahnya jauh melebihi kemampuan sistem kognitif tingkat tinggi untuk memproses informasi tersebut, sehingga hanya sedikit isyarat sensorik yang dapat dipilih untuk pemrosesan lebih lanjut. Nah, mengapa sistem sensorik penting untuk menyimpan informasi selama beberapa saat? Jadi, penting bagi sistem sensorik untuk menyimpan informasi selama beberapa saat, sehingga ketika dilakukan pemrosesan lebih lanjut terhadap item-item yang berhubungan dapat terlaksana. Contohnya apa? Contohnya itu ketika membaca. Kesan yang akurat terhadap huruf dan kata-kata itu diperlukan untuk memahami. Dan dalam mendengar, kita juga memahami percakapan hingga mengapresiasi musik kan? Proses kognitif ini melibatkan perekaman sinyal-sinyal auditorik yang sesuai dengan aslinya. Dalam penyimpanan informasi sensorik ini bersifat temporer, hidup atau gamblang, dan akurat juga. Hal ini tuh dapat dilihat pada penyimpanan egoik dan ikonik. Fungsinya sebagai mekanisme yang ada di dalamnya. Kita dapati hanya informasi yang berguna yang akan diproses lebih lanjut. Kemudian, perkembangan penyimpanan sensorik singkat mungkin merupakan komponen penting dalam evolusi. Mengapa? Karena penyimpanan sensorik memberikan kita waktu untuk memilih hanya stimuli terpenting yang akan diproses lebih lanjut, sehingga kita bisa mengambil tindakan nyata. Adapun dugaan murni terkait fungsi penyimpanan sensorik sementara itu sebagai suatu mekanisme pertahanan diri, tapi kayaknya nggak masuk akal karena penyimpanan sensor tersebut memungkinkan kita memperhatikan segalanya dan hanya mengolah komponen-komponen terpenting dari persepsi kita sendiri. Lalu kita akan belajar tentang atensi. Ketika kita membayangkan atensi itu dari kata attention atau perhatian. Kita sering nih membayangkan kata-kata seperti memperhatikan, perhatikanlah, atensi penuh, dan menjadi pusat perhatian. Ada seseorang bernama William James yang menulis kalimat lebih dari 100 tahun yang lalu, yaitu setiap orang mengetahui apa itu atensi. Nah, di sini James itu menjelaskan bahwa atensi adalah pemusatan pikiran dalam bentuk yang jernih dan gamblang terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. Nah, pemusatan atau focalization, maaf jika pengucapannya salah ya, itu adalah kesadaran adalah intisari dari atensi. Nah, atensi ini mengimplikasikan adanya pengabaian objek-objek lain agar kita itu sanggup menangani objek-objek tertentu secara efektif. Dari sudut
pandang psikolog kognitif masa kini, kita mengacu pada sebuah proses kognitif yang menyeleksi informasi penting dari dunia di sekeliling kita. Melalui apa? Melalui panca indera. Sehingga otak kita itu tidak secara berlebihan dipenuhi oleh informasi yang tidak terbatas jumlahnya. Kemudian, melalui sejumlah eksperimen nih yang udah dirancang untuk menyelidiki tentang atensi, nah akhirnya ada definisi umum tentang atensi, yaitu pemusatan upaya mental pada peristiwa-peristiwa sensorik atau peristiwa-peristiwa mental. Kemudian ada 5 aspek utamanya nih, yaitu kapasitas pemrosesan dan atensi selektif. Kemudian yang kedua ada tingkat rangsangan, ketiga ada pengendalian atensi, kemudian kesadaran dan neuroscience kognitif. Era baru atensi diawali pada tahun 1953 oleh Donald Broadbent. Beliau adalah seorang psikolog berkebangsaan Inggris yang menulis sebuah buku yang berpengaruh. Judulnya Perception and Communication. Buku ini isinya apa sih? Isinya itu gagasan bahwa atensi adalah hasil dari terbatasnya kapasitas sistem pemrosesan informasi. Gagasan pokok dalam teori Broadbent adalah bahwa dunia tersusun dari sensasi-sensasi dalam jumlah yang lebih besar jumlahnya dari sensasi yang dapat diolah oleh kemampuan perseptual dan kognitif seorang pengamat, yaitu manusia. Dengan begitu, agar dapat mengolah informasi yang membanjir nih, manusia secara selektif memilih hanya sejumlah isyarat dan mengabaikan stimulinya yang lain. Jika kita mencoba memahami beberapa pesan secara bersamaan, kita harus melakukan beberapa pengorbanan demi menjaga keakuratan, terutama apabila pesan tersebut berasal dari modalitas sensorik yang sama. Misal pendengaran itu mendengar dua suara yang sama. Nah, kita ambil contoh nih ketika kita dapat memperhatikan kondisi jalan sambil mengemudikan mobil. Nah, ini kan sudah bersifat otomatis ya. Bahkan ketika kita mendengarkan radio pun juga seperti itu gitu kan. Namun, sulit ternyata untuk kita memusatkan perhatian apabila kondisi yang terjadi dua stimuli penglihatan atau dua stimuli suara datang bersamaan. Isyarat yang kita perhatikan dan yang kita abaikan ternyata dipengaruhi kendali kita terhadap situasi yang bersangkutan. Dan dipengaruhi pula oleh sesuatu yang berhubungan dengan pengalaman jangka panjang. Contohnya membaca sebuah laporan teknis untuk menemukan fakta tertentu. Itu kan pengalaman jangka panjang nih, udah berhubungan kan. Nah, kemudian meskipun stimuli yang tidak penting seringkali seolah-olah dibuang keluar dari sistem nih, ternyata tuh stimuli itu tuh nggak bener-bener disingkirin, tetapi sekedar diberi prioritas sekunder. Contohnya, ketika kita memperhatikan suatu percakapan, tapi kita tuh waspada terhadap suara-suara yang lain di sekitar kita. Misal contoh lainnya nih ya, misal kita tuh memperhatikan pertandingan sepak bola. Di situ kan pasti banyak tuh suara-suara dan lain-lain ya. Nah, di sini tuh kita memusatkan stimuli dengan atensi penuh. Karena otak kita itu dibombardir dengan banyaknya stimuli eksternal. Ada beberapa bidang penting terkait dengan atensi, yaitu ada kesadaran, persepsi subliminal, dan lokasi filter. Kesadaran nih, Freud meyakini bahwa kesadaran mempengaruhi pikiran dan persepsi, sedangkan ketidaksadaran mempengaruhi ketakutan dan hasrat tidak senonoh. Dan hal ini tuh mengakibatkan psikolog-psikolog mempelajari dikotomi kesadaran ketidaksadaran dalam pikiran. Kemudian ada persepsi subliminal. Dalam psikofisika dan fisiologi, istilah Lyman mengacu pada ambang sensorik di mana sebuah stimulus baru dapat diprediksi. Secara harfiah nih, subliminal itu artinya adalah di bawah ambang batas sensorik, atau dengan kata lain, itu tidak dapat diindra. Meski demikian, persepsi subliminal seringkali mengacu pada stimuli yang berada di atas Lyman. Artinya itu, kalau di atas Lyman dapat dideteksi oleh indra, tapi tidak memasuki kesadaran. Jadi dapat dideteksi indera tapi tidak memasuki kesadaran.
Biasanya istilah yang lebih tepat untuk fenomena ini nih namanya supraliminal, atau maksudnya itu ya sama di atas limen gitu. Contohnya yang ada di masyarakat zaman dulu nih, pada tahun 1950 akhir ada iklan yang ditayangkan di tengah-tengah penayangan film bioskop gitu. Iklannya ini iklan kilat, yaitu isinya penjualan popcorn dan soda. Hal ini tuh untuk meningkatkan penjualannya aja. Kemudian nih, dari sini tuh berkembang. Jadi berisi pesan-pesan satanik dalam lagu rock and roll. Bahkan pesan-pesan khusus dalam iklan kampanye presiden juga. Dalam contoh tersebut masih diperdebatkan oleh banyak psikologi kognitif yang menganggap persepsi subliminal sebagai pseudo ilmiah belaka. Nah, lokasi filter adalah model-model atensi kontemporer berfokus pada tempat informasi diseleksi atau difilter dalam proses kognitif. Teori filter ini umumnya berisi gagasan bahwa manusia tidak menyadari keberadaan sinyal-sinyal pada tahap awal pemrosesan informasi. Namun, setelah sejumlah keputusan sejumlah sinyal itu dikirimkan ke tahap pemrosesan selanjutnya nih, model-model tersebut lazimnya memiliki perbedaan terkandung dari seleksi awal atau seleksi akhir dan tergantung dari lokasi filter tersebut. Kapasitas pemrosesan dan atensi. Nah, di sini nih peristiwa sehari-hari merupakan fakta bahwa kita tuh secara selektif memilih sebagian kecil stimuli dari banyaknya stimuli di sekeliling kita. Nah, selektivitas ini dipandang sebagai akibat kurangnya kapasitas saluran atau channel capacity, yaitu ketidakmampuan kita memproses seluruh stimuli sensorik secara bersamaan. Dari gagasan ini menyarankan bahwa terdapat suatu kondisi kemacetan atau biasa disebut bottleneck pada suatu tahap pemrosesan informasi yang diakibatkan oleh keterbatasan neurologis. Nah, kita bisa lihat contohnya di gambar ya, yaitu input sensoriknya itu berjumlah besar nih. Tapi informasi yang diolah tuh sedikit kan. Nah, ini mengapa disebut dengan bottleneck. Kemudian ada analogi atensi selektif. Analoginya itu dengan menyorotkan cahaya lampu senter nih ke tengah sebuah ruangan gelap untuk mencari benda-benda yang kita perlukan. Nah, mengingat jumlah informasi yang kita olah dan kita ingat nih, tampaknya kognitif itu menunjukkan semacam ketidakkeleluasaan dalam limitasi sensorik tersebut. Dengan demikian, kita tuh harus hati-hati mengarahkan lampu senter atensi kita, memproses informasi yang paling kita perhatikan dan mengabaikan informasi yang lain. Dari perspektif komunikasi juga, kemampuan kita untuk bereaksi terhadap sebuah sinyal sebagian berhubungan dengan kejernihan sinyal tersebut. Artinya seberapa bersih sinyal dari informasi yang mengganggu. Informasi yang mengganggu itu berarti noise ya. Nah, hal ini itu disebut dengan rasio sinyal kegangguan atau signal to noise ratio. Contohnya nih ya, ketika menonton sebuah film asing dengan teks terjemahan, mungkin mencoba membaca teks bersamaan dengan menerjemahkan kata-kata yang diucapkan oleh aktor tuh pasti agak sulit gitu kan. Nah, para peneliti merancang sebuah paradigma eksperimental untuk mengukur interferensi kognitif yang dinamai dengan tugas TROP. Nah, kok bisa namanya tugas TROP? Ternyata yang menemukan ini tuh namanya John Stroop pada tahun 1935. Dalam tugas TROP ini, partisipan itu disajikan sebuah daftar nama-nama warna. Ya, seperti kayak biasanya yang pernah kita lakuin, kayak misal ada warna merah, tapi tulisannya itu warna kuning gitu. Jadi nggak sesuai kan? Nah, ini itu menimbulkan interferensi kognitif. Tugas ini berguna untuk menyelidiki ADHD nih.
Yap, kemudian terakhir nih ada sinyal auditori, yaitu penelitian pertama dilakukan oleh Cherry pada tahun 1953 yang mempelopori perkembangan prosedur eksperimental yang disebut pembayangan atau shadow ya. Dan sekarang berubah menjadi metode standar untuk mempelajari atensi auditorik nih. Caranya gimana gitu kan? Caranya itu seorang partisipan diminta mengulangi sebuah pesan verbal atau lisan ya. Tugas itu cukup mudah apabila pesan tersebut diucapkan secara lambat kan. Tapi kalau misalnya penguji itu tuh ngomongnya cepet, pasti partisipan itu gak mampu mengulangi seluruh informasi yang didengarnya. Nah, ketika mata mengirimkan informasi kepada dua hemisfer nih, mata itu bakal ngirim informasi ke dua hemisfer. Tapi telinga tuh beda. Telinga itu ngirim informasi itu ke hemisfer kontralateral. Maksudnya kayak telinga kiri ngirim ke hemisfer kanan, kalau telinga kanan ngirim ke hemisfer kiri, kayak gitu. Meskipun kedua telinga menerima informasi yang tidak bersamaan, otak secara otomatis itu menyesuaikan perbedaan rentang waktu tersebut dengan menggabungkan kedua input pendengaran menjadi sebuah sinyal tunggal. Nah, Cherry ini juga menemukan bahwa partisipan hanya mampu mengingat sedikit-sedikit dari pesan yang telah diulangi loh. Kok bisa gitu kan? Mengapa gitu? Mungkin sebagian besar pemrosesan informasi telah diselesaikan di memori sementara, sehingga tidak dilakukan penyimpanan permanen dan akibatnya tidak terjadi pemahaman terhadap pesan. Nah, kesimpulan dari pengamat Cherry ini apa nih gitu kan? Nah, kesimpulannya itu adalah eksperimen Cherry meniadakan isyarat-isyarat yang mencolok, sehingga para partisipan harus mencari isyarat yang lebih halus. Seperti halnya bahasa yang dapat dipahami dengan satu telinga, bahkan sekalipun dengan telinga lain sedang menerima sinyal auditorik yang berbeda. Manusia dapat melakukan hal itu karena mampu menangkap isyarat-isyarat kontekstual dan segera menghubungkan isyarat kontekstual tersebut dengan pengetahuan. Jadi langsung disambungin dengan pengetahuannya kalau dia udah isyarat kontekstualnya. Misal nih ada pesan-pesan ganjil, yaitu pesan-pesan yang menyimpang dari tata bahasa. Nah, kalau misalnya pesan-pesan yang familiar, pasti kan kita bakal langsung diproses dengan jauh lebih mudah, bukan? Gitu bedanya. Saya Karistia Laksita dengan nomor NIM G01200039 izin melanjutkan materi terkait dengan model-model atensi selektif. Yang pertama ada model penyaringan. Model teori ini dikembangkan oleh Broadbent pada tahun 1958 dan masih berhubungan dengan teori saluran tunggal yang menyatakan bahwa pemrosesan informasi dibatasi oleh kapasitas saluran otak tiap manusia. Broadbent memberikan argumen bahwa pesan yang dikirimkan oleh syaraf itu dibedakan oleh serabut syaraf yang distimulasi dan jumlah impuls saraf yang dihasilkan. Artinya apa? Artinya adalah ketika sejumlah syaraf menembakkan impuls secara bersamaan, maka akan terdapat banyak pesan sensorik yang sampai ke otak dalam waktu yang sama pula. Nah, dalam model Broadbent, informasi diproses melalui sejumlah saluran paralel yang memiliki kode-kode tertentu. Dan kode-kode inilah yang nanti dapat dipilih berdasarkan pesan yang disampaikan. Mana sih pesan yang lebih penting, mana sih pesan yang kurang penting, mana sih pesan yang inti, dan mana pesan yang hanya sebagai figuran, seperti itu. Nah, untuk bisa memaknai apa yang didengar oleh seorang manusia, maka otak harus memusatkan pada satu jenis impuls saja. Seperti penyaring elektrik, kalau dalam audio ketika kita merekam suara seperti ini atau kita sedang bertelepon, maka saluran penyaring itu kan akan mendeteksi pesan yang disampaikan. Nah, sama seperti otak manusia juga akan mendeteksi mana sih pesan yang sebenarnya disampaikan oleh otak. Ketika situasi mengharuskan, maka manusia itu bisa memindah atensi dari saluran asli ke saluran lain, walaupun atensi itu tidak berhubungan dengan isi pesan yang bersangkutan. Pada tahun 1954, Broadbent menggunakan sebuah eksperimen dengan metode decoding listening task untuk menguji teorinya itu benar atau enggak sih, kayak gitu. Cara pengujiannya adalah seperti ini. Jadi ada 3 huruf diperdengarkan di telinga kiri,
dan 3 huruf diperdengarkan di telinga kanan. Keenam huruf ini adalah huruf yang berbeda. Dalam percobaan pertama, partisipan diminta untuk mengingat apa aja sih huruf-huruf yang didengar. Dan di percobaan yang kedua, partisipan diminta menyebutkan urutan terdengarnya huruf dengan urutan kanan-kiri kanan atau kiri kanan kiri. Ternyata hasil yang didapatkan dari eksperimen ini tuh jauh banget dari ekspektasi awal. Yaitu hanya 65% pada kondisi 1 dan 20% pada kondisi kedua. Sehingga Broadbent menginterpretasikan bahwa hal ini timbul karena titik fokus partisipan dalam kondisi kedua itu terbagi-bagikan. Tadi yang harus mengingat huruf di kiri dan mengingat huruf di telinga kanan, juga harus mengurutkannya, sehingga tidak bisa memberikan hasil yang maksimal. Nah, nggak berhenti di situ aja teman-teman. Di tahun 1960 ada dua orang peneliti, namanya Gray dan Wedderburn. Mereka juga melakukan eksperimen yang sama nih. Namun dengan menggunakan satu suku kata dan satu angka di masing-masing telinga secara bergantian. Kalau tadi kan yang Broadbent itu kan dengan satu huruf dan satu huruf yang lain. Kalau Gray dan Wedderburn dengan satu suku kata dan satu angka. Kalau misalkan mereka berpikir gini, kalau misalkan teori Broadbent itu benar, maka partisipan akan mengatakan suku kata dan angka tersebut secara bergantian gitu kan. Tapi yang terjadi malah partisipan itu bisa menyebutkan kata-katanya dengan benar. Jadi mereka tidak fokus kepada angkanya, tapi justru fokus kepada suku katanya. Padahal kan bolak-balik ya, kayak misalkan sepeda gitu. Se di telinga kiri, P di telinga kanan, dan di telinga kiri lagi. Tapi mereka bisa mengucapkan sepeda dengan benar. Makanya dari percobaan ini, Gray dan Wedderburn akhirnya memutuskan dan istilahnya menyimpulkan bahwa otak manusia itu menggabungkan potongan-potongan informasi yang penting untuk dijadikan satu pesan dan mengabaikan informasi-informasi yang tidak penting hanya sebagai kayak sebatas ya udah itu pendamping saja, seperti itu. Selanjutnya ada model atenuasi. Ini adalah model kedua dari atensi yang dijelaskan oleh Treisman gitu. Jadi pada tahun 59, Murray namanya, dia mengemukakan suatu fakta bahwa partisipan itu dapat mengenali nama mereka sendiri dari saluran informasi yang tidak utama, yang diabaikan. Jadi bukan dari pesan yang pokok. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang sedang kusyuk berdoa, ketika seseorang sedang mendengarkan khotbah gitu, mereka bisa fokus kepada orang yang memberi khotbah, sedangkan di luar sana, mungkin di luar tempat ibadah ada anak yang sedang nangis. Jadi teori ini juga menjelaskan bahwa penyaringan selektif itu kadang memungkinkan 1-2 kata sesuai dengan konteks diproses di saluran yang diabaikan. Jadi bukan hanya berfokus pada saluran inti, tapi juga informasi ada di saluran yang diabaikan itu juga otomatis terproses dalam otak. Nah, untuk menjelaskan hal tersebut, akhirnya Treisman mengajukan gagasan bahwa beberapa kata atau kalimat itu memiliki aktivasi yang lebih rendah. Dan beberapa bunyi penting seperti nama sendiri atau tangisan anak kita sendiri ya, bukan kayak tadi kan tangisan anak orang. Kalau ini tangisan anak sendiri atau suara orang-orang yang kita kasihi itu lebih mudah dikenali. Lalu Treisman mendemonstrasikan bahwa manusia cenderung mengikuti makna daripada pesan di satu telinga aja. Jadi daripada fokus ke kata-kata yang disampaikan, manusia lebih fokus kepada makna dari kalimat itu sebenarnya apa sih, seperti itu. Dari data penelitian yang Treisman lakukan, itu ternyata bertentangan dengan model penyaringan karena model penyaringan itu ternyata mengevaluasi sinyal berdasarkan karakteristik fisik. Dan penyaring yang lebih canggih mengevaluasi sinyal berdasarkan makna. Sedangkan Treisman itu mengidentifikasikan penyaringan pertama dilakukan oleh atenuator. Atenuator itu adalah sebuah alat yang mengendalikan kuantitas pesan dan menjembatani sinyal dan pemrosesannya secara verbal. Jadi atenuator ini membantu mengurangi pemantulan suara-suara dari jauh yang tidak penting, yang mengganggu pesan itu dan menjaga rasio sinyal pesan dengan tepat. Selanjutnya kita masuk ke atensi visual. Teman-teman bisa melihat ini ya, gambar yang ada di slide. Ada yang berwarna biru, ada yang berwarna abu-abu. Dan teman-teman pasti sekali lihat langsung fokus kepada yang berwarna biru karena memiliki bentuk yang berbeda. Ketika yang lain memiliki bentuk seperti huruf L, tinta yang berwarna biru itu memiliki bentuk seperti huruf X.
Dan dalam eksperimen ini yang pelopori atau dibuat oleh Treisman, Jules dan teman-temannya pada tahun 1971, ditemukan bahwa ketika elemen visual tampil secara mencolok, para partisipan itu dapat mengenali batas mencolok tersebut dalam waktu 50 milidetik, dalam waktu kurang dari 1 detik, dan dinamakan dengan pop-up effect. Sedangkan untuk menemukan tanda T pada gambar, teman-teman bisa mencari tanda T dulu ya di gambar itu. Dari kumpulan para L, ada beberapa tanda T yang miring. Jadi bentuknya nggak vertikal dan tidak horizontal, tapi miring. Mungkin 45 derajat, mungkin 135 derajat. Dibutuhkan usaha lebih keras kan kalau misalkan untuk mencari itu daripada mencari huruf-huruf X. Hal ini kenapa sih? Hal ini tuh disebabkan karena otak melihat huruf T itu sama dengan huruf L dan memiliki bentuk yang serupa, warna yang sama, dan tempat yang sama juga gitu. Makanya Treisman dan teman-temannya itu mengajukan sebuah hipotesis bahwa ada 2 proses dalam atensi visual. Di tahap pertama ada proses praatensif yang dimana proses ini tuh memindai medan penglihatan dengan cepat, termasuk ukuran, warna, orientasi, dan gerakan. Makanya kenapa tadi teman-teman langsung fokus ke, oh ini ada warna biru di sini. Kemudian mencari apa sih yang berbeda dari benda ini dengan benda yang lain dalam satu area yang sama. Kayak gitu. Dan ciri-ciri itu yang kemudian disandikan ke dalam peta fitur dalam korteks, sehingga otak kita bisa dengan cepat melihat bahwa oh ini nih yang bagian yang berbeda tuh di sini. Oke, kita masuk ke pemrosesan otomatis. Tanpa kita sadari, setiap hari itu kita mendapatkan stimulus yang tidak terhitung jumlahnya secara bersamaan dalam waktu yang bersama. Contohnya ketika sekarang ini teman-teman lagi mendengarkan rekaman ini melalui YouTube, telinga teman-teman mendengarkan rekaman, mata teman-teman melihat PowerPoint atau melihat video dari YouTube. Tapi mungkin tangan teman-teman bukan lagi ngetik notes di laptop atau mungkin nggak lagi nyatet di buku, tapi bisa aja mungkin lagi makan atau lagi ngemil atau mungkin lagi minum gitu kan. Nah, hal-hal itulah yang disebut dengan pemrosesan otomatis. Otak bisa melakukan banyak hal sekaligus. Di dalam buku diberikan contoh ketika sedang mengemudikan mobil, itu kita bisa sambil baca peta, bisa makan, bisa bicara di telepon, bisa ngobrol sama orang-orang satu mobil, atau mungkin bisa karaokean dengan lagu-lagu di radio. Tapi walaupun banyak hal yang kita lakukan secara bersamaan, kita tetap memberikan atensi yang lebih besar ke satu hal. Kalau di contoh mengemudi ini ya kepada kegiatan mengemudinya, supaya tidak nabrak, supaya tetap berjalan sesuai dengan rute. Aktivitas-aktivitas lain yang kayak makan, yang kayak ngobrol, itu kan setiap hari kita lakukan ya teman-teman. Nah itu lama-kelamaan menjadi tindakan otomatis, sehingga dia memerlukan atensi yang lebih sedikit dibandingkan aktivitas yang baru aja dilakukan. Kayak gitu. Ada contoh lain di buku, dituliskan bahwa seandainya seorang penyelam di dasar laut itu tiba-tiba mengalami kondisi krisis, entah oksigennya habis, entah dia diserang oleh makhluk laut gitu ya, dengan hewan buas di dalam laut sana gitu, dan untuk menyelamatkan dirinya dia kan perlu melepaskan tabung oksigen yang ada di punggungnya dulu, kemudian baru bisa naik ke permukaan gitu kan. Nah teman-teman kalau misalkan belum tahu, ternyata ketika kita bergerak terburu-buru di dalam laut, itu ada gelombang nitrogen dan CO2 yang di dalam laut, yang terkandung dalam air laut itu yang bisa masuk ke dalam tubuh. Nah itu yang akan menjadikan bahaya, sehingga kita bisa ada kerusakan di organ-organ. Makanya dibutuhkan yang namanya latihan. Latihan untuk menyelamatkan diri itu seperti apa, latihan untuk naik ke permukaan tanpa tabung oksigen itu seperti apa, dan sebagainya macam. Dan dari latihan-latihan itu, maka otak kita akan merespon suatu hal yang kemudian dijadikan suatu istilahnya seperti pemrosesan otomatis gitu. Ketika kita tenggelam, ketika kita mengalami krisis, otak kita udah langsung tahu, oh aku harus seperti ini, dan aku bisa selamat. Kemudian kita masuk ke atensi dan otak manusia. Jadi zaman dulu hubungan antara atensi dan otak manusia itu diteliti karena adanya cedera otak. Jadi adanya orang-orang yang mengalami stroke, mengalami cedera di bagian otak karena benturan atau karena hal-hal lain, dan dihubungkan dengan atensi yang berkurang gitu.
Jadi otak kita sudah tidak bisa memproses respon-respon yang ada dalam ruang tubuh. Tapi karena zaman dulu belum ditemukan alat-alat canggih seperti sekarang ya, jadi observasi ini seringkali dilakukan pada pasien stroke atau pasien luka tembak karena perang, sehingga peneliti itu mengalami kesulitan mana sih sebenarnya bagian otak yang rusak, mana sih bagian otak yang mengganggu gitu. Ada pula yang observasi itu ketika pasien berada di dalam kondisi pasca kematian, sehingga kan kita nggak bisa tuh berkomunikasi dengan observinya, kayak mana keluhan yang dirasakan, mana bagian yang sakit, kan nggak bisa. Akhirnya diteliti lagi, diperbaharui lagi cara-caranya, dan sekarang ditemukan alat-alat pelacak dalam studi neurologis, yaitu MRI dan PET, dengan teknik yang dikembangkan dalam laboratorium kognitif. Teknik-teknik dengan menggunakan alat-alat pelacak ini kemudian digunakan untuk menyelidiki senyawa farmakologis yang berperan dalam otak dan mempengaruhi proses-proses atensi, sehingga bisa diketahui secara langsung bagian otak mana yang terganggu, bagian otak mana yang sakit, dan apa yang terpengaruh karena adanya cedera otak tersebut. Terakhir ada atensi dan PET. Penelitian sekarang kan dilakukan menggunakan teknologi pencitraan otak ya, menggunakan teori scanner otak gitu, dan digunakan alat PET. Prosedur penggunaan PET ini sebenarnya adalah untuk mengevaluasi laju aliran darah di otak dengan pelacak radioaktif, sehingga ketika aktivitas-aktivitas yang tidak normal itu termonitor oleh pendeteksi radioaktif, akan ditampilkan di komputer sebagai suatu gangguan, sebagai satu warna yang berbeda atau sebagai satu struktur yang berbeda di dalam satu peta geografis dari korteks. Nah, peta tersebut menampilkan titik-titik panas, yaitu tempat aliran darah terkonsentrasi. Oh, ternyata di bagian ini nih yang rusak. Oh, ternyata di bagian ini nih yang mengganggu. Nah, tahun 1990 ada seorang peneliti namanya Peter C, dan dia membawa rekan-rekannya untuk melakukan eksperimen dengan alat PET ini nih. Sebenarnya alat ini bisa dilakukan apa sih, kayak gitu kan. Akhirnya dia membawa seorang partisipan untuk diberikan kata, huruf bersusun yang bukan membentuk kata, jadi kayak cuma huruf-hurufan kayak KLMN atau KKJJL gitu, kayak kode-kode gitu, dan rangkaian konsonan yang membentuk kata. Dan hasil yang didapatkan itu menariknya adalah pasien atau partisipan tadi yang mengalami cedera pada area-area otak itu seringkali tidak mampu membaca kata. Jadi nggak bisa membaca huruf-huruf yang tadi yang disusun jadi kata menjadi kayak sepeda, atau jadi batu, atau jadi buku, tapi bisa membaca huruf-huruf yang tadi kayak KKLMN atau KJJKL gitu-gitu dengan ejaan. Jadi justru ada satu hal yang menarik, kok bisa sih rangkaian huruf yang tidak beraturan, tidak membentuk kata itu justru bisa disuarakan dengan lebih mudah. Dan ternyata dalam hal ini rangkaian huruf itu dipresentasikan sebagai satu kode auditorik, sehingga otak mengenali huruf-huruf tersebut tapi tidak mengenali kata-kata atau makna dari kata-kata yang disusun, kayak gitu. Nah, setiap bagian otak yang terprediksi PET itu terlibat dalam atensi yang berbeda-beda, teman-teman. Jadi mungkin di bagian depan kita atensinya apa, di bagian belakang atensinya yang lain lagi, di bagian atas atensinya yang lain lagi. Dan peran korteks serebral pada saat ini itu dinyatakan bahwa sistem atensi menghasilkan muatan kesiagaan, muatan prepare gitu. Jadi ketika ada kata-kata ini, kayak teman-teman mungkin pernah ini ya, mendapatkan satu kata tapi yang benar tuh cuma huruf depan sama huruf belakangnya, sedangkan huruf di tengahnya tuh teracak-acak kayak gitu. Nah, itu kan orang yang secara normal, orang yang punya pikiran secara normal itu bisa menghasilkan muatan kesiagaan, sehingga ketika menemukan kata tersebut yang rancu tersebut, kita bisa terjemahkan, oh ini maksud katanya seperti ini. Tapi ketika ada masalah dengan otak, maka hal itu tidak bisa terinterpretasikan dengan baik dan tidak bisa diorganisasikan dengan pemrosesan yang baik. Seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Terima kasih.